Assalamualaikum, dapat paket lagi dari gearbest.com. Kita unbox dulu yuk. Ini dia kemasannya dari C-Label. C-Label ini merek earphone Bluetooth kiri kanan yang terpisah tanpa kabel, jadi kayak QCY Q29 kemarin. Tapi tenang, channel ini masih gonta-ganti HP, belum jadi gonta-ganti earphone. Ini saya unbox duluan karena kiriman handphone dari Gearbest masih ada yang ketahan di Bea Cukai, satu lagi masih di kantor pos Bandung. Jadi kalau handphone memang agak lama prosesnya, nggak kayak earphone karena harganya lebih murah, biasanya di bawah $50, jadi nggak kena pajak dan lain-lain. Ini tipenya C-Label D900 Mini. Yuk kita lihat isinya ada apa saja. Oke, kita lihat isinya. Pertama ada user manual, quick tips sih sebetulnya. Kemudian ada user manual berbagai bahasa non lengkap. Ada atau berapa bahasa, tapi ini ada user manualnya tebal banget. Buat yang nggak ada kerjaan mau baca user manual, boleh banget. Kemudian, ini dia ada ear tips cadangan. Ear tipsnya agak aneh bentuknya, ada apa sih nih, ekor-ekornya. Mungkin ini buat ngepasin di daun telinga nanti. Ini ada berapa? 2 pasang ear tips cadangan. Kemudian ini ada micro USB cable buat charging docknya, buat ngisi daya. QC pass, quality controlnya sudah lewat. Wow, selain carrying case yang bentuknya kotak plastik ini, dia masih dapat carrying pouch. Jadi kalau misalkan mau dibawa earphone-nya doang, bisa, nggak usah bawa carrying case. Walaupun sebetulnya riskan karena tanpa ini nggak bisa dicas. Oke, merek C-Label ini baru dengar. Kemarin juga sempat dapat email dari C-Labelnya langsung minta di reviewin barang yang sama, tapi karena udah dikasih Gearbest duluan, jadi saya reviewin barang dari Gearbest. Kalau kualitas suaranya nggak tahu, nanti kita cek. Kemarin juga QCY pertama kali nyoba tuh iseng doang, tapi ternyata suaranya memuaskan. Siapa tahu ini juga memuaskan dengan harga yang terjangkau. Oke, ini dia carrying case-nya. Ini di sini ada lubang micro USB untuk charging 5 volt. Jadi bisa pakai charger, kepala charger handphone yang biasa. Ini ketika dibuka, ini ada magnet, magnetnya, jadi jika nutup klik banget, nggak takut gampang terbuka, lebih mudah dibuka dibanding yang QCY Q29. Ini penampakan dari masing-masing modulnya sendiri kayak gini, lebih lebih terkesan playful dibanding QCY. Sini ada karet siripnya buat ngepasin di telinga. Ini adalah modus sebelah kanan, ada tulisannya R kecil doang, nggak kelihatannya di kamera ya. Ini ada R. Berarti modus sebelah kiri yang utama. Nah, ini dia plastik yang harus dilepas karena plastik ini menghalangi pin magnetiknya kena ke dock charge-nya. Saya belum tahu docking charge-nya ini ada baterainya atau enggak. Kalau QCY kan nggak ada. Kita cek dulu dengan mencolokkan ini ke wow. Ini nggak dicolok nih, dan lampunya menyala. Artinya di sini ada baterainya. Jadi bisa dicas si docknya aja dulu di rumah. Nanti kalau di perjalanan atau di luar rumah si earphone-nya kehabisan baterai, tinggal dipasangkan, ngecas. Beda dengan QCY yang si docknya itu cuma buat tempat buat ngecas, jadi nggak ada baterainya, harus dicas terus. Maksudnya harus colokin terus kalau mau ngecas. Oke, yang kiri kita lepaskan juga plastiknya. Kita tempelkan juga ke sini. Tuh, nyala. Mau pairing sekarang atau nanti aja di video review, kita
kita coba pairing sekarang aja ya, buat bisa tahu kualitas suaranya seperti apa. Oke, ini dia smartphone saya saat ini, Zook Z2. Kita nyalakan Bluetooth-nya. Lalu sebelah kiri kita angkat modulnya. Tekan dan tahan selama 4 detik, katanya 4-5 detik. Nah, udah kedetek si label mini pairing. Oh, connected. Jadi ini suaranya nggak ada indikator suara orang, jadi cuma bunyi nada bip bip doang, nggak ada suara wanitanya, apalagi suara hati yang tersakiti. Kita pasang sebelah kiri, lalu kita angkat yang sebelah kanan dan dinyalakan juga. Oke, cepet banget koneksinya antara kiri ke kanan, pairing kiri ke kanan. Kalau pairing ke handphone kan tadi udah duluan yang kiri. Sekarang kita coba dengarkan musik sedikit. Kedengeran nggak suaranya di kamera? Saya kencengin nih. Oke, saya kasih first impression aja ya. Barusan saya coba, oh ini ada lampu indikatornya di sini. Ini juga ada lampu indikator. Tombolnya kiri kanan berfungsi masing-masing untuk play dan pause. Jadi mau diklik yang kiri atau diklik yang kanan bisa untuk play dan pause. Saya belum coba ini apakah bisa masing-masing jadi earphone yang terpisah, jadi 2 earphone gitu. Kayaknya sih kemungkinan bisa, tapi nanti kita cek lagi. First impression saya ini koneksinya cepet banget. Koneksi Bluetooth dari handphone ke modul utama sebelah kiri cepat. Kemudian ketika dinyalakan modul sebelah kanan juga langsung connect cepet. Suaranya powerful banget, agak terlalu powerful ketika pertama dinyalakan. Harus saya turunkan volumenya. Powernya ada, bassnya ada, tapi masih agak kasar ketika volumenya tinggi. Saya senang dengan charging case-nya yang mempunyai baterai, jadi bisa dicas tanpa harus colokan listrik terus. Kemudian untuk Android yang terbaru, dia juga menampilkan indikator baterai dari si earphone ini di notifikasi. Kemudian baterainya 30 mAh, kurang lebih sama dengan si QCY Q29. Nanti kita cek ketahanan baterainya berapa lama dalam sekali pengisian daya. So far saya excited nyobanya, siapa tahu ini beneran bisa saya pakai terus-terus karena koneksinya cepat. Itu yang pertama, juga baterainya ada di charging case-nya, gampang digunakan. Oke, gitu aja dulu unboxingnya dari kota Bandung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.